Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Yosi Wilansari dari kelas 2 Ekonomi Syariah B nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 9 sampai dengan 12. Yang pertama yaitu dari pertemuan 9 membahas tentang teori mikroekonomi atau ekonomi mikro, diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil. Teori mikroekonomi didefinisikan sebagai ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan. Yang menjadi pokok analisis dalam teori penggunaan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Hal itu berdasarkan pemikiran bahwa kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan penghasilan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sangat terbatas. Selanjutnya, pertemuan 10 membahas tentang konsumsi. Pengertian konsumsi berasal dari bahasa Inggris yaitu consume atau consumption yang berarti menghabiskan, konsumsi pemakaian. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, konsumsi adalah pemakaian barang-barang produksi dan bahan makanan dan sebagainya. Masalah dalam konsumsi. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian karena kegiatan ekonomi sendiri mengarah kepada pemenuhan tuntunan konsumsi bagi manusia dan pengabaiannya berarti mengabaikan kehidupan, juga mengabaikan tugas manusia dalam menjalani kehidupan. Prinsip konsumsi dalam Islam yaitu yang pertama prinsip keadilan, yang kedua kebersihan, yang ketiga kesederhanaan, yang keempat kemurahan hati, dan yang terakhir yaitu prinsip moralitas. Tujuan konsumsi dalam Islam yaitu ekonomi dalam Islam intinya adalah mencapai maslahah daripada utility atau kepuasan, di mana yang dimaksud dengan maslahah di sini adalah mengedepankan kesejahteraan orang lain dibandingkan kesejahteraan diri sendiri. Selanjutnya, tabungan dan investasi dalam perspektif Islam. Tabungan dalam perspektif Islam secara umum, tabungan bermakna bagian dari pendapatan yang disimpan. Dalam perspektif Islam, tabungan memiliki dua makna yang ditujukan untuk berjaga-jaga dan tabungan ditujukan untuk investasi produktif. Maksudnya bukan seperti investasi dalam makna luas yang dilakukan oleh konvensional. Yang kedua yaitu investasi. Investasi adalah tabungan masa depan yang ditabung di masa sekarang untuk memperoleh keuntungan yang digunakan untuk masa mendatang. Aset. Yang pertama yaitu aset keuangan, yang kedua jenis investasi, yang ketiga yaitu aset real. Bentuk investasi yaitu investasi bisnis, investasi tetap bisnis, jenis residensial, investasi persediaan. Yang keempat yaitu produk investasi, yaitu meliputi deposito perbankan, asuransi pendidikan, tabungan berencana, asuransi pendidikan, unit link, dana pensiun, dan gadai emas. Selanjutnya yaitu faktor investasi di negara-negara menganut Islam. Yang pertama yaitu hoarding idle asset, yang kedua larangan berjudi, dan yang ketiga yaitu bunga nol. Alasan melakukan investasi yang pertama yaitu kenaikan penghasilan tidak seimbang dengan perkembangan keluarga. Yang kedua yaitu penurunan nilai mata uang karena naiknya harga kebutuhan. Yang ketiga yaitu sebagai tabungan hari tua. Yang keempat perencanaan mewujudkan keinginan. Yang terakhir yaitu tujuan akhirat yang memicu keuntungan usaha di dunia. Yang ketujuh adalah alasan dan cara melakukan investasi. Yang pertama yaitu menurut jangka waktunya, yang kedua menurut sektornya, yang ketiga menurut resikonya, dan yang terakhir menurut prosesnya. Selanjutnya yaitu membahas tentang lembaga keuangan Islam Syariah. Adalah sebuah lembaga yang kegiatannya selalu berdasarkan prinsip syariah. Prinsip lembaga keuangan syariah yaitu keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal. Tujuan LKS yaitu menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah. Yang kedua yaitu membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Prinsip bank syariah yaitu sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Lembaga keuangan non-bank, badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga. Selanjutnya melakukan untuk biaya investasi perusahaan, contohnya seperti koperasi dan penggadaian. Manfaatnya yaitu
membantu menggerakkan perekonomian masyarakat untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak bisa dijangkau oleh lembaga syariah. Tantangan perbankan syariah yaitu dalam usia yang tergolong muda, produknya terbatas, sumber daya dan asetnya masih kurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.